Yang pertama, saya tidak ahli dalam falsafah Jawa, saya nggak tahu itu. Ya, tapi yang jelas memang eh, kalau bisa dibahas disederhanakan, sebetulnya falsafah itu seperti semacam akomodasi untuk bisa sampai kepada sesuatu yang dituju. Cuman bedanya falsafah itu dia mencari apa yang substansi, bukan apa yang realitas. Kalau apa yang realitas itu biasa saja sebetulnya, yang begitu mah banyak yang mencari. Tapi apa yang tersingkap di balik realitas itu banyak orang yang sedikit orang yang tertarik untuk mencari itu. Ya. Kemudian tahap-tahapannya, saya rasa semua epistemologi dalam Islam tujuannya satu, untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bisa memperkuat agama ini dengan pengetahuan, tidak hanya sekedar dogma saja, ajaran, tapi dibalut dan ada basis pengetahuan di bawahnya gitu. Baik itu yang berkaitan secara empirik ataupun yang non empirik, itu yang rasional ataupun yang empirik, yang empirisme maksudnya, yang non rasional. Ya, yang jelas agama ini limpahan rahmat dari Allah, yang kemudian banyak ilmu pengetahuan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi pengetahuan ini ada gradasi, tingkatan dan stepnya, nggak sembarangan Pak. Ada kondisinya gitu loh. Misalnya tahap awal kata Ibnu Rushd, bahkan Ibnu Taimiyah juga mengakui itu dalam kitabnya Dar'ut Ta'arud atau Muwafaqatus Sharihil Manqul ila Sahihil Maqul. Manusia itu tahap awal yang akan dia temukan adalah tahap mahsusat, dunia panca indera dulu. Ya kan? Bayi itu dia akan meniru apa yang dia dengar Pak. Kalau dia dengar kata mobil, ya kan? Kalau dia dengar kata ini, itu namanya alam mahsus, alam panca indera. Itu dulu tahap awal. Terus lanjut, kemudian mulailah dia menggunakan pikiran teoritisnya yang disebut dengan al-fiqrah al-mantiqiyah, ya. Atau misalnya pikiran-pikiran yang logis gitu. Mulailah dia berpikir, oh kalau begini nggak logis nih, wah begini nggak logis loh. Itu masuk tahap kedua tuh. Tujuannya sama, mencari kebenaran dan menuju kebenaran. Tapi kalau bicara kebenaran yang mutlak yang mana? Ya Allah. Agama menganjurkan kita agar tujuan kita harus satu, Allah, itu dulu. Masalah ilmu pengetahuan bisa saja sumbernya berbeda. Itu nggak dicela oleh Allah, karena Allah ramukan semua itu dalam Al-Quran. Dalam tahap yang lebih tinggi, lebih tinggi, ada namanya olah rasa Pak, atau zauk batin, intuisi. Nah itu biasanya guru yang lain yang lebih pakar tuh masalah tasawuf ya. Itu biasanya Jawa juga ada yang begitu Pak ya? Hah? Tapi kalau perdukunan itu bukan filsafat ya, itu kahana. Perdukunan itu kayaknya lebih ke batiniah Pak. Batiniah. Percaya yang gaib-gaib sholat kagak. Begitu tuh, kan ada yang begitu. Ngasih sesajen sholat kagak. Dia bicara yang gaib tapi sholat enggak. Batiniah yang begini dicela nih dalam agama. Ya. Percaya mistis sama sholat rada kagak, sama puasa rada kagak, mau lagu apa? Tetap mistisisme tasawuf itu tetap sholat, bukan yang nggak sholat. Berfilsafat Anda tetap sholat. Yang mengajarkan tidak sholat itu sesat. Karena sholat pondasi dari keislaman kita jangan ditinggal. Hidup Anda kalau mau beres sholat jangan ditinggal, dijaga dengan baik. Gitu. Nah kemudian tahap puncaknya adalah orang-orang arifin. Sebetulnya Pak, itu proses bagaimana manusia untuk mengenal Tuhan. Pertama dia kenal alam dulu nih. Oh ini menggunakan mata, menggunakan rasa, pendengaran. Kemudian baru rasional. Kayaknya nggak masuk akal nih begini, fenomena atau dipikirkan. Lama-lama makai rasa. Sampailah dia merasakan bahwa ada potensi mutlak yang tidak berubah, yang disebut dengan Allah atau Tuhan kita, Rabb itu. Itu baru orang yang sudah mengenal Allah dengan baik. Tapi tahapannya jauh Pak, panjang sekali Masya Allah. Butuh pengetahuan yang mumpuni, belajarnya konsisten. Kalau cuma belajar 2-3 kali atau cuma 2 semester, 4 semester ya nggak jadi, nggak sampai nyasar itu yang begitu. Nggak sampai ke tujuan. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah bahwa belajar itu tanpa batas dan maksudnya tanpa melihat usia. Upayakan sampai akhir hayat kita tetap haus dengan pengetahuan dan ilmu. Jadi beragama kita ini pakai ilmu, bukan pakai kebodohan kita. Karena kebodohan orang-orang bodoh, kata Sayyidina Ali, la
aduwa a'da fil Islam. Tidak ada musuh yang paling diperangi dalam Islam kecuali jahil, orang bodoh. Allah alam bisawab. Ya, jadi saya nggak sindir yang itunya Pak ya. Karena saya bukan orang Betawi, bukan orang. Iya. Alhamdulillah.